Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katwan Maulana Rizky Sasongko, selaku dari Ketua Kelompok 9, ingin mempresentasikan hasil wawancara kami kepada salon kecantikan Beauty and Lounge Salon. Nah, di sini saya akan em, membacakan pembelian. Pembelian bahan baku dan peralatan salon dibeli secara online melalui aplikasi online shop yaitu Shopee. Pembelian barang dilakukan ketika bahan baku habis dan peralatan tidak layak dipakai untuk kepentingan salon dan bertujuan untuk menambah jumlah stok peralatan dan jumlah bahan baku untuk digunakan salon. Pembelian bahan baku ini dibeli oleh fungsi pembelian yaitu owner dari Kaluna and Beauty Lounge Salon. Mekanisme pembayaran. Untuk mekanisme pembayaran salon Kaluna Beauty and Lounge menggunakan kartu debit. Selanjutnya, terdapat visi dan misi, yaitu yang dimana visi menjadi destinasi utama bagi pelanggan yang mencari pengalaman kecantikan yang unggul, inovasi terkini, dan peralatan pribadi yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Misi yang pertama, menyediakan layanan perawatan kecantikan yang profesional dan terkini untuk memastikan kepuasan pelanggan. Kedua, terus berinovasi dalam layanan dan produk yang ditawarkan dengan tetap mengikuti tren kecantikan terbaru. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada staf untuk menjaga keahlian dan pengetahuan mereka. Ketiga, menciptakan lingkungan yang ramah, bersahabat, dan santai untuk pelanggan. Memastikan pelanggan merasa dihargai dan diberikan perhatian penuh. Keempat, menggunakan produk berkualitas tinggi yang aman dan efektif dalam semua layanan kecantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Ahmad Habibi, NIM 092, ingin menyampaikan struktur organisasi salon. Yang pertama yaitu ada owner bernama Candy Isma, yang kedua akuntan yang bernama Laura Basuci, yang ketiga pemasaran yang bernama Aulia Putri, dan kasir yang bernama Hilda, dan karyawan yaitu Ayu, Niki, dan Aulia. Keterangan bagian yang diberi warna biru merupakan struktur organisasi yang berkaitan dengan proses pembelian. Selanjutnya yaitu job deskripsi. Yang pertama adalah owner. Owner bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan usaha dan pengarahan usaha, rekrutan karyawan, serta pembelian barang untuk kegiatan operasional salon. Yang kedua, pemasaran. Pemasaran bertanggung jawab atas strategi, rencana, dan kegiatan promosi salon. Selain mengidentifikasi segmentasi pasar, peluang bisnis, dan tren di kalangan konsumen. Yang ketiga, akuntansi. Akuntansi bertanggung jawab atas kegiatan pencatatan, penyusunan, transaksi keuangan salon. Yang keempat adalah kasir. Kasir bertanggung jawab atas kegiatan penerimaan pembayaran, mencatat reservasi, dan menjadi admin sosial media salon. Yang terakhir adalah karyawan. Karyawan bertanggung jawab untuk melayani pelanggan salon dalam hal nail art, elas, hair treatment, foot spa, dan pedicure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hafiz dengan NIM akhir 109 akan menjelaskan mekanisme dan prosedur sistem informasi akuntansi pembelian. Yang pertama, pada saat bahan baku di salon habis, karyawan akan mengajukan kepada owner untuk segera membeli bahan yang habis. Yang kedua, owner akan memilih barang di toko online untuk menggantikan bahan yang telah habis dengan persediaan baru. Yang ketiga, setelah barang dipilih, owner akan membeli dan membayar secara debit barang tersebut dan menjadikan
barang tersebut sebagai persediaan baru. Yang keempat, setelah itu kurir akan mengantarkan barang yang telah dipesan dan diserahkan kepada owner. Yang kelima, barang yang telah dibeli akan langsung diberikan kepada karyawan untuk digunakan sebagai bahan baku baru. Yang ketujuh, faktur akan diberikan kepada bagian akuntansi. Yang kedelapan, bagian akuntansi akan mengklasifikasikan dan mencatat bukti kas keluar atau faktur transaksi berdasarkan jenis pembelian di jurnal pengeluaran kas. Yang kesembilan, bukti kas keluar atau faktur akan diarsipkan sementara oleh bagian akuntansi. Selanjutnya, flowchart pembelian. Yang pertama, bagian penerimaan. Di sini ditandai dengan tanda oval dengan simbol mulai. Pertanda dimulainya flowchart. Kemudian ada tanda panah yang mengarah ke simbol mengajukan penawaran. Setelah itu, ada tanda yang mengarah ke bagian pembelian di simbol memilih barang. Ketika setuju untuk memilih barang, bagian pembelian akan membeli barang. Di situ terdapat tanda panah kepada di simbol untuk membeli barang. Selanjutnya, terdapat tanda panah simbol menerima barang, yaitu bagian pembelian menerima barang dari bagian pemasok. Selanjutnya ada simbol memberi barang. Bagian pembelian memberi barang ke bagian penerimaan barang. Selanjutnya, di situ terdapat tanda panah yang mengarah ke simbol penerimaan barang. Yang berarti bagian penerimaan barang menerima barang. Kemudian di bagian pembelian lagi ada simbol menerima faktur. Yang artinya bagian pembelian menerima faktur dari pemasok. Faktur kemudian diberikan ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi kemudian mencatat faktur di jurnal pengeluaran kas, ditandai dengan simbol jurnal pengeluaran kas. Kemudian setelah itu faktur diarsipkan sementara berdasarkan tanggal faktur. Kemudian ada tanda panah di situ selanjutnya mengarah ke simbol oval, yang berarti flowchart telah selesai. Saya Tas Dandarto dengan NIM 072 ingin menjelaskan tentang fungsi yang terlibat. Yang pertama, fungsi pembelian, melakukan pemilihan pemasok untuk memilih barang yang akan dibeli. Yang kedua, fungsi pembelian, membuat pesanan pembelian kepada pemasok barang yang telah dipilih sebelumnya. Tiga, fungsi penerimaan, menerima barang yang dikirim oleh pemasok barang. Yang empat, fungsi penerimaan, melaporkan penerimaan barang dan bukti kas keluar faktur yang diterima dari pemasok kepada fungsi akuntansi. Yang kelima, fungsi akuntansi, menerima bukti kas keluar atau faktur dari fungsi penerimaan serta mengklasifikasikan dan mencatat bukti kas keluar atau faktur yang diterima di jurnal pengeluaran kas. 6. Fungsi akuntansi, mengarsipkan sementara bukti kas keluar atau faktur pembelian. Bukti dan catatan akuntansi. Bukti kas keluar atau faktur merupakan dokumen yang diperuntukkan kepada pembeli yang berasal dari penjual yang memuat informasi seperti sejumlah barang, diskon, hingga catatan kecil tentang batas waktu antara pembayaran dan penyerahan barang. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pembayaran atau pengeluaran kas seperti pembelian. Berikut contoh pengeluaran di bulan Juni. Analisis data. Pertama, analisis input. Kelemahan dalam bukti kas keluar. Bukti kas keluar atau faktur tidak memanfaatkan file kopian. Yang kedua, analisa proses. Kelemahan dalam proses sistem informasi akuntansi pembelian. Terdapat ketidakselarasan antara job deskripsi owner dengan
yang seharusnya owner lakukan, yaitu sebagai pengawas jalannya usaha dan bukan yang bertanggung jawab atas proses pembelian. Yang ketiga, analisa output. Kelemahan dalam proses output atau jurnal pengeluaran kas. Pencatatan jurnal pengeluaran kas tidak memanfaatkan file salinan. Pencatatan jurnal kas keluar masih dikerjakan manual dan belum menggunakan teknologi seperti Excel. Kemungkinan adanya duplikasi data dalam jurnal pengeluaran kas. Tidak terdapat nomor identifikasi akun dalam setiap akun yang berada dalam jurnal pengeluaran kas. Tidak mencantumkan nama perusahaan dalam jurnal pengeluaran kas. Pencatatan jurnal tidak menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan PSAK. Lalu selanjutnya saya Rifki Firja Pratama Putra dengan NIM 075. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu analisis data, analisis SPI. Di sini terdapat tabel analisa SPI, yaitu ada indikator struktur organisasi job, lalu ada fungsi-fungsi yang terlibat, dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, laporan yang dibuat, lalu proses atau rincian kegiatan. Bisa dilihat di sini. Setelah itu, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sistem informasi akuntansi, perlu dilakukan modifikasi dan perbaikan pada beberapa aspek input, proses, dan output untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi terhadap sistem informasi akuntansi pembelian. Struktur organisasi dan uraian tugas juga perlu diperbaiki dalam hal pembagian tugas, agar lebih mencerminkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga akan meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sistem informasi akuntansi, perlu dilakukan modifikasi dan perbaikan pada beberapa aspek input proses dan output untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi terhadap sistem informasi akuntansi pembelian. Struktur organisasi dan uraian tugas juga perlu diperbaiki dalam hal pembagian tugas, agar lebih mencerminkan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga akan meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem. Lalu yang terakhir ada rekomendasi. Yang pertama, menambah jumlah karyawan yaitu di bagian pembelian dan HRD, serta memisahkan job deskripsi antara owner, bagian pembelian, serta HRD. Selanjutnya, memanfaatkan file kopian atau salinan terhadap dokumen, bukti kas keluar atau faktur, dan jurnal pengeluaran kas. Setelah itu, melakukan pembaruan terhadap pencatatan jurnal kas keluar dengan menggunakan teknologi seperti Excel, namun tetap mempertahankan kegiatan pencatatan manual. Selanjutnya, memperinci jurnal pengeluaran kas seperti menggunakan nomor identifikasi akun agar kemungkinan adanya duplikasi data dalam jurnal pengeluaran kas dapat dicegah. Selanjutnya, mencantumkan nomor identifikasi akun dalam setiap akun yang berada dalam jurnal pengeluaran kas. Setelah itu, bagian akuntansi seharusnya mencantumkan nama perusahaan dalam jurnal pengeluaran kas sebagai bentuk identifikasi usaha, transportasi, kepatuhan hukum. Selain itu juga bisa mempermudah pelacakan historis kinerja perusahaan dan mempermudah analisis oleh pihak yang memiliki kepentingan seperti owner salon. Selanjutnya, menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan PSAK dalam pencatatan jurnal pengeluaran kas. Lalu menambah jumlah dokumen atau formulir yang berkaitan dengan transaksi pembelian, seperti surat permintaan pembelian dan laporan penerimaan barang. Yang terakhir, menambah jumlah catatan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi pembelian, seperti jurnal rekapitulasi pembelian.